Selamat pagi pemirsa, senang sekali kembali hadir di Alak Update Pagi bersama saya Rini Kusuma. Kita bahas pagi hari ini menakar upaya makar karena semua pihak tampaknya mewaspadai aksi 2 Desember 2011 mendatang ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu. Kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Kapolri maupun Panglima TNI mengatakan bahwa sudah dideteksi adanya upaya makar pada aksi tersebut. Belum lagi Presiden Jokowi juga berulang kali mengatakan bahwa ada aktor yang menunggangi, aktor politik yang menunggangi. Tapi ketika ditanya siapakah kira-kira berada di baliknya, tidak ada satupun yang menjawab dengan pasti. Bahkan yang belakangan ini ramai diperbincangkan oleh masyarakat adalah Kapolri yang menyatakan tanya kepada Google saja siapa yang makar di balik aksi 2 Desember mendatang. Menakar upaya makar, sebetulnya bagaimanakah makar itu diukur begitu ya? Apakah aksi 2 Desember mampu untuk melakukan hal itu seperti yang disampaikan oleh Kapolri? Kita bahas bersama dengan Pak Agus M. Fauzi. Beliau adalah pengamat politik yang hadir pagi hari ini bersama kita. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Apakah Kapolri ini menegaskan dalam beberapa kesempatan bahwa ada upaya makar yang nantinya terselip dalam aksi 2 Desember mendatang? Karena itu aksi tersebut dilarang. Kalau bisa kan betul-betul dilarang karena ada disinyalir akan menutup jalan-jalan protokol jalan-jalan vital di Jakarta begitu ya, dengan dalih awalnya melarang sholat Jumat di jalan karena memang maunya di Sudirman, di Bundaran HI segala macam. Apakah memang ada upaya makar? Bagaimana upaya makar itu diukur? Saya melihatnya belum ada upaya atau arah ke makar para demonstran atau saudara-saudara kita yang kebetulan kurang puas terkait dengan berbagai keputusan negara kita. Tapi ini yang bicara ini kan tidak main-main. Yang mendeteksi adanya makar ini kan Kapolri sudah mengatakan, Panglima TNI sudah mengatakan. Saya melihatnya para elit negara kita terlalu ketakutan melihat fenomena yang ada. Memang kalau melihat 4 November kemarin, itu memang suasana mencekam itu iya. Kalau kita bandingkan dengan gerakan Mei 98, saya membandingkan kondisi Jakarta itu lebih heboh pada 4 November kemarin. Hanya pada 4 November kemarin tidak ada usaha seperti pada Mei 98. Kalau Mei 98 adalah semacam memaksa terhadap DPR MPR untuk melakukan rapat untuk memutuskan bagaimana lengsernya Pak Harto. Tetapi pada waktu itu Pak Harto kemudian dengan sadar mundur. Tetapi kalau 4 November kemarin tidak, fokusnya adalah terhadap bagaimana negara khususnya aparat penegak hukum itu memutuskan terkait apa yang harus diputuskan terkait dengan Pak Basuki Cahayapurnama. Jauh dari makar. Beda, tentunya beda jauh karena kalau Mei 98 itu sekali lagi masyarakat kita sudah 7 kali pemilu dan kemudian suasana sebetulnya di lapangan itu rakyat tidak mengendaki hadirnya Pak Presiden, maksudnya Pak Harto pada waktu pemilu 97, tetapi elit yang ada di Senayan itu kemudian semacam seakan-akan mewajibkan Pak Harto diberi kesempatan lagi. Lah, pada waktu itu akhirnya gerakan pro demokrasi melawan secara kekuatan massal, kekuatan rakyat. Disitulah perbedaannya. Tetapi kalau sekarang itu tidak ada hubungannya dengan DPR MPR, tetapi ini langsung antara rakyat dengan pemerintah. Maksudnya pemerintah sebetulnya yang lebih fokus adalah aparat penegak hukum. Hanya karena aparat penegak hukum maka kemudian mengarahkan kepada presiden bagaimana terkait dengan apa yang disinyalir ada sebuah masalah dengan Pak Basuki. Tapi kalau tadi Pak Agus mengatakan ini hanya ketakutan misalkan, kalau berdasarkan hanya ketakutan, apa yang harus ditakuti kalau begitu? Mengapa harus ketakutan? Kalau jauh dari klasifikasi makar maksudnya? Sekali lagi, kalau berbicara masa 98 dengan 2016, banyak 2016 terkait yang di Jakarta. Tetapi kalau berbicara isu, itu sangat jauh berbeda. Waktu itu memang temanya langsung fokus, turunkan presiden. Kalau sekarang tidak pernah ada tema turunkan presiden, itu hanya tegakkan hukum, adili Ahok, hanya itu aja. Adapun kita melihat ada beberapa kelompok kecil
yang kemudian turunkan Jokowi memang ada, tetapi itu tidak berpengaruh terhadap teman-teman Muslim yang kemudian melakukan gerakan demonstrasi yang besar-besaran tersebut. Ada penumpang-penumpang yang bagaimana membuat gerakan demonstrasi tersebut seakan-akan itu adalah suara kelompok kecil, padahal sebetulnya yang lebih besar itu tidak menganggap bahwa terkait dengan turunkan Jokowi tidak akan pernah terjadi. Oke, tapi ketika kemudian makar ini diantisipasi betul, apalagi ada maklumat begitu ya dari Kapolda Metro Jaya mengeluarkan maklumat bahwa nanti dilarang makar segala macam. Ini ditujukan kepada siapa sih sebetulnya Pak Agus? Apa yang disampaikan Kapolri, apa yang disampaikan Panglima TNI, itu ditujukan kepada siapa? Itulah yang menjadi pertanyaan besar kita semuanya. Ini apa maksudnya maklumat ini? Apakah hanya sebatas pengumuman yang semacam sosialisasi terkait dengan bahwa rakyat itu tidak boleh makar, atau memang ini adalah semacam ultimatum yang kan agak berbeda ya? Mungkin sebagian pemahaman kita mungkin perlu berkomunikasi khusus kepada Kapolri mengapa kemudian maklumat tersebut muncul. Sekali lagi, apakah keinginannya itu sebatas hai rakyat, ini konstitusi kita melarang makar. Mungkin begitu. Tetapi apakah mungkin juga yang lain? Kalau makar langsung kami turun tegakkan bla 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 bla. Itulah yang seharusnya di sini pada posisi hadirnya maklumat. Bahkan kemudian kalau di desa-desa saya mendengar di beberapa tempat itu helikopter berputar menyebarkan maklumat tersebut. Apa efeknya? Saya pikir itu tidak berpengaruh terhadap masyarakat yang di luar Jakarta. Seandainya itu yang perlu mengetahui adalah masyarakat yang ada di Jakarta dan mengetahui bahwa makar itu tidak boleh. Seandainya makar begini ancamannya. Pengertian makar itu hanya ditujukan kepada presiden, pemerintahan pusat, presiden saja. Ya, kalau berbicara makar memang bagaimana itu adalah usaha untuk mendongkel kekuasaan. Mendongkel kekuasaan. Artinya kekuasaan itu di tingkat gubernur begitu bisa? Bukan, itu fokus kepada simbol negara kita yang utama yaitu presiden. Okay. Nah, jadi kalau berbicara kepada Kapolri itu bukan makar, tapi jelas bahwa ada kata ingin yang ditujukan adalah Pilkada DKI Jakarta ini misalkan begitu mendongkel supaya gubernur sekarang tidak lagi menjabat segala macam, itu bukan ya? Bukan pengertian makar. Itu bukan pengertian makar. Makar itu fokus bagaimana menjatuhkan presiden secara inkonstitusional. Sebetulnya Pak Presiden kalau berbicara konstitusi kita, undang-undang kita itu bisa turun, misalkan karena korupsi, misalkan karena kemudian dia adalah merugikan negara. Tetapi kalau temanya adalah rakyat demonstrasi, yang itu tidak ada hubungannya dengan yang dilarang oleh konstitusi, maka itulah masuk dalam kategori makar. Jadi kalau berbicara terkait gubernur, bupati itu tidak ada tema makar. Oke, kalau misalkan dilihat secara politis, karena kan presiden pun mengatakan begitu ya, ada penumpang-penumpang gelap kepentingan-kepentingan tertentu. Bahkan beberapa kesempatan kan Kapolri juga mengatakan begitu makar ini. Tanya kepada Google kalau ingin tahu siapa yang makar. Padahal tentu masyarakat ingin tahu jelas ini ditujukan kepada siapa. Apakah secara politik ini otomatis tidak boleh makar, ini ditujukan kepada mereka yang selama ini selalu nggak setuju dengan apapun yang dilakukan pemerintah? Saya melihat maklumat itu sebetulnya agak difokuskan kepada para demonstran. Meskipun para demonstran tersebut bukan berarti ingin menjatuhkan pemerintah. Tetapi maklumat itu fokus terhadap orang-orang yang mau menjatuhkan. Dan saya melihat bahwa para demonstran itu, saya tidak melihat satupun yang mengatakan Pak Presiden yang negatif-negatif. Mungkin seandainya ada, sudah diproses seperti saudara kita Ahmad Dhani itu sudah diproses. Tetapi kan kekuatannya itu sampai seberapa kan tidak. Kalau gitu korelasi aksi 4 November kemarin dan nanti ada aksi bela Islam jilid 3 kan nanti dinamakan begitu 2 Desember ini, korelasinya apa antara aksi ini dengan makar? Sebetulnya kalau dihubungkan dengan makar, para demonstran itu tidak ada hubungannya. Tetapi kalau dihubungkan dengan para penumpang gelap dalam demonstrasi, itu mungkin iya. Kalau para mayoritas muslim yang melakukan demonstrasi itu hanya fokus satu.
bagaimana penanganan terhadap Pak Ahok itu secara baik, dalam artian bagaimana hukum memberlakukan setara. Tidak bisa misalkan satu dikategorikan atau dilabeli tersangka, tapi kemudian satunya dihukum, satunya tidak. Tadi malam saudara kita Buniani langsung jadi masuk, tersangka, itu ya? kan menjadi masalah. Itu kan masyarakat kemudian melihat dulu, ini apa? Mengapa kok terjadi perbedaan pemberlakuan hukum antara si A, si B, si C? Seandainya misalkan aparat keamanan bisa menjelaskan dengan detail, maka tidak ada usaha yang berlebihan tersebut. Jadi intinya bahwa para demonstran itu hanya ingin semua di hadapan hukum itu sama, begitu Mbak. Kalau memang 2 Desember nanti ada penumpang gelapnya seperti yang dideteksi oleh Kapolri, Panglima TNI, Presiden juga, apa agendanya begitu jelasnya Pak Agus? Sekali lagi, agenda sudah jelas. Saya pikir semuanya mengetahui ya. Apa agendanya? Hanya satu, yaitu penegakan hukum yang sama, equal, antara... Itu agenda sejujurnya? Sejujurnya ya. Seandainya misalkan satu tersangka kemudian di penjara, satu tersangka juga di penjara, maka sebetulnya demonstrasi itu sudah selesai. Karena kita melihat perbandingannya ketika adik-adik HMI pada waktu itu, tahu-tahu kemudian langsung diciduk di markas PBHMI-nya, dan kemudian mereka langsung ditahan. Padahal sebetulnya sebelumnya belum ada status tersangka. Ketika dipanggil, tersangka langsung masuk penjara. Ini kan Pak Ahok kemudian dipanggil berapa kali, pada akhirnya kemudian tersangka, tetapi tidak di penjara. Ini kan orang, oh ini kok berbeda ya? Apakah ada pemberlakuan khusus kepada orang yang menduduki jabatan atau tidak? Ini masalah besar. Jadi agenda sejujurnya untuk tahan Ahok begitu yang diminta. Kalau begitu kenapa kemudian responnya sampai ada maklumat makar segala macam? Nanti kita akan bahas bersama. Ada juga bersama kita di sini Pak Suko Widodo, pengamat komunikasi politik dari UNER. Sesaat lagi saya Pariwara, kami akan kembali. Apakah bisa dibandingkan apple to apple atau gimana ya ketika kita bicara penegakan hukum versus pungli? Ini penyakit lama. Kalau lagu itu lagu lama, syairnya baru. Sekarang sudah ada dimasukkan di dalam undang-undang tentang tipikor. Jadi jangan main-main ya. Ketika orang sekarang memainkan hukum akan kena ini. Sebagai warga negara yang baik, wajib melaporkan atau ikut bertindak. Nah, tetapi kenyataannya pungli itu kan selalu dilakukan oleh aparat-aparat tertentu. Dunia pendidikan di kota Surabaya was-was terkait dengan kejelasan Bobda dan pasca diambil alihnya SMA, SMK oleh provinsi. Maka dari itu ikuti perjalanan tim TOS kali ini pada pukul 21.00 hanya di SBO TV. Menakar upaya makar, silakan Anda bisa berpendapat ya, 031-820-2015. Kalau tadi Pak Agus dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada, sebetulnya jauh ini dari pengertian makar dan kemungkinan besar tidak ada itu. Hanya ketakutan ini saja, elit-elit kita begitu. Tapi kalau Pak Suko Widodo, selamat pagi Pak Suko. Terima kasih sudah gabung bersama kami di sini. Kalau Pak Suko melihat apakah memang deteksi Kapolri, Panglima TNI, Presiden Jokowi ini benar bahwa memang ada upaya makar nanti di balik aksi 2 Desember itu? Dengan kepanikan pemerintah aja. Panik? Jadi, panik. Kemudian ucapan makar itu sebenarnya lebih banyak represif ya, ketakutan dan kemudian
Kalau orang itu dipukul kan, awas kamu tak bunuh. Gitu. Memang Jadi, kenapa kok sampai harus panik? ya tentu karena proses pressure ketika tanggal 4 itu kan sekalipun tidak mengarah pada makar, tapi kan ada delegitimasi terhadap pemerintahan dan dalam konteks komunikasi politik, brand image terhadap pemerintahan itu ketika di pressure itu kan berarti kan akan mengalami penurunan misalnya. Nah, dalam posisi ini kan trust publik menjadi rendah, kemudian roda ekonomi kan mau tidak mau terseok-seok dan semua kebijakan akan menjadi lamban. Nah, ini yang saya kira kemudian caranya itu yang menurut saya itulah kenapa di dalam komunikasi itu bukan apa yang kita sampaikan, tapi apa yang publik terima. Itu yang harus menjadi pikiran Kapolri. Oke, dan kalau dalam konteks ini, bagaimana ini? Apa yang publik terima dan apa sebetulnya yang sedang disampaikan oleh Kapolri? Publik menerima pemerintah. seperti kata Mas Agus, ada diskriminatif terhadap perilaku itu pertama. Jadi kalau orang disuruh plural toleran, itu dalam keadaan tidak equal, maka akan terjadi. Nah, problemnya sebetulnya ini kan ada hidden conflict yang muncul itu ya. Kalau ada anak pinaknya kan kasus speech itu pemicu, pasti ada di balik penyebabnya. Jadi sara yang digunakan itu kemudian ketika ada media baru, medsos, bertemulah dengan problem yang rumit, maka ini akan anak pinaknya akan menarik ya. Jadi kan sejauh ini kan Indonesia tidak cukup ada proses public sphere, ruang publik yang bisa untuk mengekspresikan pendapat. Awalnya dari menurut saya adalah ada ketidakadilan. Orang dipaksa untuk toleran, tidak akan mungkin kalau ada ketidakadilan. Nah, kenapa ini ketidakadilan kemudian tidak dikomunikasikan dan meledak? Karena ruang publik nggak ada. Mestinya itu ruangnya parpol. Mestinya dia suarakan ke partai politik. Tapi kan kita tahu bahwa legitimasi terhadap institusi itu tidak terlalu bagus di mata publik. Oke, tidak ada public sphere, jadi pemicu-pemicu hal ini seperti ini. Kalau tadi Pak Agus mengatakan tidak ada agenda tersembunyi ini tampaknya begitu, bahwa 2 Desember ini ya murni hanya masalah menuntut Ahok ditahan gitu atas penistaan agama. Apa betul kalau Pak Suko melihatnya tidak ada agenda apapun tersembunyi? Tadi katanya ada hidden conflict begitu istilahnya. Agak beda makar dengan hidden conflict, pastilah. Tapi saya kira makar terlalu jauh. Orang makar itu kan masa musuh tentara, apakah rakyat punya senjata? Jadi menurut saya nggak mungkin. Jadi untuk apa sampai ini ditujukan kepada seseorang begitu? Karena kita tahu ada nama-nama mantan-mantan jenderal begitu istilahnya yang dituduh dalam tanda kutip gitu ya di belakang aksi 4 November kemarin gitu. Iya. Kalau pikiran-pikiran berbeda, kalau sikap-sikap berbeda tidak sama dengan makar. Kalau makar itu sudah ada upaya yang tersistem. Ini tidak ada upaya kelihatan meskipun demonstrasi melibatkan kalau ribuan kita lihat orang. medsos itu kan ini kan saya kira mungkin pihak intelijen agak tidak bisa menangkap cara menganalisis konten di medsos gitu loh. Nah, bagaimana menganalisis bibit-bibit makar, Pak Suko? Bibit medsos di medsos makar. Nah, makar itu kan pasti gini, satu tindakan, pasti kan ada rencana. Rencana dulu. Setelah ada rencana itu dibaca. Apakah rencana itu dalam tingkat wacana atau sikap atau tindakan. Jadi ada 3 level. Nah, level makar itu sudah pada level 3. Kalau sikap kita berbeda dengan pemerintah, itu kan tidak berarti pada makar. Dia cuma kritik. Kalau sikap itu sudah pada mungkin agak sedikit meningkat ya, bimbing dan sebagainya. Tapi kalau pada posisi tindakan itu udah diputuskan, kamu yang nyerang sana, kamu koalisi sini dan sebagainya. Ini kan apakah itu ada? Kalau itu ada, boleh kita sebut makar. Tapi upaya makar ini sampai detik ini, bahkan sampai tanggal 2 Desember nanti, kurang lebih kalau Pak Suko melihat tidak ada. Pastinya tidak ada, tetapi kemudian dia bergerak dari pengetahuan menjadi sikap. Akhirnya kan sikap represif pemerintah itu yang berlebihan, yang menyebar kertas maklumat ini. Ini malah orang jadi ini ada apa gitu, nggak ada apa-apa. Jadi, nah
yang harus dihati-hati adalah ketika orang dituduh, maka dia ada withdrawal, menarik, dan dia akan sulit, malah justru sikapnya akan menjadi apa ya, against ya, melawan, malah begitu. Jadi tuduhan makar itu justru menciptakan, saya khawatir, sikap yang semakin menentang terhadap institusi yang ada itu. Oke, baik. Kalau Pak Suko, hidden konflik memang tidak dipungkiri ada mungkin di belakangnya itu, Pak Agus. Tapi apakah yang disampaikan bentuk komunikasi Kapolri ini bahwa mendeteksi adanya makar segala macam, ini meredam, kalau misalkan aksi ini melibatkan banyak orang nanti 2 Desember, meredam atau justru memperkeruh suasana saat ini? Kalau ini dilontarkan di tengah masyarakat. Menurut saya malah memperkeruh suasana, menurut saya. Karena sebetulnya pasca 4 November itu sepertinya sudah puncaknya, sudah klimaks sebetulnya. Hanya selanjutnya pelan-pelan mereka melakukan demonstrasi itu sifatnya menunggu apa tindakan hukum negara terhadap saudara kita Pak Ahok itu sebetulnya. Tetapi ketika seperti yang disampaikan tadi Pak Suko, label itu menjadi bagaimanapun siapapun ketika tidak melakukan apa-apa kemudian digitukan, itu luar biasa. Jadi malah mereka akan melakukan perlawanan itu, iya. Yang pasti bahwa saudara-saudara kita Muslim itu tidak senegatif yang difikirkan oleh elit kita kok sebetulnya. Dan gerakan awalnya sebetulnya bukan 2 Desember tetapi 25 November besok. Sebetulnya. Tetapi menjadi berubah itu karena pikirannya salah satunya adalah sebetulnya kan sudah aparat kita sudah berjalan. Tapi kan terdengar selentingan bahwa 25 Desember besok tetap ada aksi untuk menduduki gedung DPR MPR, begitu ya? Itulah isu yang dibesar-besarkan. Saya yakin besok itu seandainya aksi bisa dihitung kok. Kalau 4 November kemarin memang luar biasa besarnya, tapi kalau besok itu bisa dihitung bahkan bisa-bisa tidak ada. Hanya mungkin untuk kebutuhan memenuhi informasi di publik, karena katanya akan ada demo, ya kemudian ada demo lah, tapi nggak besar, bahkan bisa dikatakan sangat kecil. Tapi kalau berbicara 2 November itu 2 Desember 2 Desember maksudnya itu memang iya, tetapi tidak seheboh juga, meskipun pada 4 November itu inginnya tidak heboh, tapi kemudian pada maghrib ada accident dan itu merasa semuanya itu bukan bagian dari teman-teman demonstran. Itu bukan penumpang gelap? Kalau informasi dari teman-teman yang ada di lapangan, mereka rata-rata itu adalah bukan yang ikut dalam demonstrasi, mereka datang hampir maghrib, sekitar 15 orang, kemudian ketika ditanya, kami menunggu perintah. Lah, itu kan berarti benar seperti yang disampaikan oleh Presiden, Kapolri juga, bahwa memang ada yang berkepentingan di situ. Maka itu yang berkepentingan itu siapa yang pasti pemicu konfliknya itu bukan orang ikut demonstrasi mulai pagi atau mulai Jumatan, tetapi mereka adalah bagaimana suasana demonstrasi itu menjadi keruh begitu aja. Dan kalau persiapan 2 Desember ini kelihatannya teman-teman tidak mengarahkan kepada gedung DPR MPR atau kepada istana, tapi mereka hanya show of force, semacam melakukan doa bersama begitu di Sudirman. Intinya adalah bagaimana mereka itu tetap mengawal terkait dengan proses penegakan hukum itu. Oke, baiklah. Kalau Pak Suko, bahwasanya ini kepanikan begitu ya, apakah 4 November kemarin tidak cukup alasan kalau membuat aparat, Kapolri, pemerintah itu panik? Kalau begitu, kalau tidak ada penumpang gelap, tidak ada agenda tersembunyi, mengapa berakhir ricuh? Gini, pertama yang harus pahami, ini kan munculnya dari medsos. Kalau saya ini sekarang tuh zaman medsos, semua orang punya satu grup. Mas Agus saja punya grup 25, Mbak Rini 40. Jadi grup makan, grup SMA, SD. Kalau ada PAUD, saya dulu ikut PAUD. Nah, banyak banget grupnya, betul. Saya kan sedang melajari ini, Mbak Rini. Nah, ini kan muncul dari dari 10 janji di medsos, itu hanya 2 yang terrealisir. Artinya, ini wacana. Jadi menurut saya ya, kalau isu marah itu, ini kan isu dan ruang medsos. Jadi jangan terlalu panik, itu maksud saya gitu loh. Jadi Pak Kapolri tenang saja. Orang-orang nggak, justru ada cara lain untuk menggembosi dalam kutip, bukan memgembosi ya, tapi meredam. Itu adalah dengan memberikan ruang-ruang baru.
Oke, baiklah. Saya dari awal saya mengatakan bahwa kita tidak cukup punya ruang publik untuk mengkanalisasi ekspresi publik. Oke, apa yang dilakukan Kapolri sekarang ini tidak meredam, justru memperkeruh suasana. Oke, baik. Sebentar kita ke penelpon, ada yang gabung dengan kita. Halo. Halo. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa? Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak siapakah Ya, ini? dengan Pak Robi Surabaya. Silakan Pak Robi. Iya. Kalau kita berbicara tentang makar, coba dilihat itu keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya, mungkin bapak-bapak yang dua narasumber itu sudah tahu. Sudah diamandemen makar itu. Penghinaan terhadap presiden juga sudah diamandemen. Pasal-pasal itu diamandemen. Terlalu lebay ini sekarang ini. Pejabat-pejabat sekarang ini terlalu lebay. Wong Indonesia loh tidak apa-apa. Yang perlu diantisipasi itu sekarang imigran gelap. Bukan rakyat kita yang dimusuhi, itu saudara kita. Mohon maaf untuk narasumber, ini tidak melenceng dari, coba dibaca dulu keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, coba kita ambil contoh saja. Zaman pemerintahannya presiden yang periode yang lalu, tidak perlu disebut, coba dihina pakai sapi. Bayangkan itu. Nggak ada yang diproses. Iya kan? Baiklah. Nah, itu bedanya. Sekarang kok malahan lebay-lebay. Jadi gini, yang perlu diantisipasi itu. Masuknya imigran gelap, kalau narasumber yang dua itu, coba pergi ke ini, pasar modern Darmo. Ini menyimpang daripada makar. Bahasanya bukan lagi bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, Pak. Ya, saya nggak perlu menyebut bahasanya. Kompleks, Pak. Diusir aja sama orang Indonesia 6 bulan kembali. Ya benar itu. Oke, baik. Jangan umat Islam yang dikesampingkan. Oke Pak Robi. Nah ini akan timbul masalah baru lagi. Buniwali kok dijadikan tersangka. Repot juga kan. Sebenarnya siapa sih yang profesional ini? Ini tambah-tambah memunculkan masalah. Ya, memperuncing. Masalah baru lagi, tambah panik lagi, bener panik atau lebay. Baiklah Pak Robi, oke, terlalu berlebihan. Baik, terima kasih banyak untuk pendapatnya. Mungkin terlalu berlebihan kalau sampai harus ada maklumat Kapolda Metro, jangan ada aksi, jangan makar segala macam begitu ya. Tapi apa sekelas Kapolri pun tidak tahu bahwa ini justru akan memperuncing atau memperkeruh suasana, Pak Suko. Harusnya bentuk komunikasi seperti apa kalau misalkan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada tanggal 2 Desember itu maksudnya? Ya pertama yang saya ingin Pak Robi juga harus diantisipasi ini problem ini hidden konflik yang saya kira negara harus memikirkan. Mbak, kita lihat di tayangan tadi kan misalnya pertemuan partai politik dan sebagainya. Mohon maaf ya, saya tadi malam itu agak celebration semua. Sama mungkin lebih juga. Jadi dalam penyelesaian komunikasi politik itu kan ada istilahnya negosiasi, ada lobby, ada informal meeting, ada representatif utusan macam-macam ya. Jadi ini saya melihat terlalu show of force juga ya. Apa yang memang ingin disampaikan Presiden? Karena kan secara timing terus-menerus ya, ketemu dengan ketum-ketum partai ini. Mohon maaf, jadi ingin menunjukkan ini kan soal kekuatan bahwa partai ini sudah pro dengan kami, ini tidak, semacam ini. Ini saya juga tidak adil sebagai presiden. Yang kedua yang perlu dicatat bahwa apakah parpol itu representatif dari publik? Sejauh ini kan tidak terlalu partai politik tidak cukup kuat punya relasi terhadap konstituen atau masyarakatnya. Jadi kalau menurut saya apa yang harus dilakukan? Pertama tadi saya bilang bahwa komunikasi itu bukan menyampaikan tetapi apa yang publik dengar. Nah, mestinya ada tim presiden yang turun ke masyarakat, masuk mendengarkan suara-suara mereka. Jadi ketika datang dia mendengarkan saja dan merekam seluruh itu. Kalau dalam proses komunikasi itu kan mesti dia harus fact finding dulu, dikumpulkan dulu, setelah itu dianalisis berbagai pihak dan kemudian baru munculkan alternatif itu. Nah ini kan sepertinya mereka tidak melakukan evaluasi dan kemudian juga tidak understand, memahami dan tidak bisa mempredik dengan tepat. Nah akhirnya muncullah
oh makar ini. Jadi Nah itu dia. Di satu sisi dari aparat penegak hukum, Kapolri, Panglima TNI begitu mengatakan ada upaya makar. Sementara Presiden juga menunjukkan secara timing terus-menerus safari politik begitu ya. panik gitu kelihatan negara. Jadi kelihatannya ini masyarakat melihat ini sedang ada apa sebetulnya. Apa yang akan terjadi begitu kan. Kita ke penelpon dulu. Halo. Halo, selamat pagi. Pagi, dengan siapa Bapak? Dengan Wahyu Surabaya, Mbak. Oke, silakan. Iya, Pak. Saya berpendapat ini Kapolri ini terlalu vokal ya, dan kurang dipikirkan lagi kalau dampak dari pembicaraan dia berbilang makar itu bisa berimbas bola liar yang bisa akhirnya kita masyarakat itu akhirnya mikirnya ke musuh-musuh politik, padahal mereka ini nggak ada masalah dengan pemerintah. Sudah jelas KMP itu sudah pada bergeser ke beberapa ke pemerintahan dan malah yang saya prediksi sebenarnya ini orang-orang seperti sana dan orang-orang dalam posisi politiknya pemerintahan itu berkuasa yang sebenarnya mau merongrong kedudukan Jokowi. Itu masalahnya. Saya beli itu. Akhirnya diimbaskan ke musuh-musuh politiknya. Ini seperti cara-cara, saya nggak ngomong dulu siapa partainya dan siapa oknumnya. Ini seperti cara-cara PKI memfitnah yang adanya Dewan Jenderal. Akhirnya Presiden dilengserkan, lalu orang terganti dinaikkan. Ini nggak boleh kayak begini. Jadi saya nggak percaya kalau umat Islam bukan makar. Kamu melakukan makar kan apa? Yang dikerjakan ini hanya keadilan. Kan sudah ditetapkan tersangka. Kita tahu mengaca pada kasus yang lain. Akwendo di penjara. Gak usah ke penista juga. Semua tindakan hukum, apapun, ya korupsi, ya teroris, ya apapun, pembunuh, itu kalau tersangka, walaupun kooperatif, kita tahu lah, dalam istilah kooperatif juga ditahan, terus lalu Irman Gusman ditangkap OTT, dia juga ditahan, dia bisa kooperatif, akan menjalankan barang bukti. Jessica juga kooperatif, langsung ditahan, lucu kan? Ini kenapa? Dia katanya si Ahok minta berlakukan seperti Jessica, saya ingin sidang terbuka, ya udah kita tidak ingin ini juga yang sama. Kalau kamu ditangkap juga, jangan kamu saya nanya lah, kalau bikin panas-panas, oke kita lihat putaran pertama, kita akan menang. Ini kan mengacu. Gimana caranya Kapolri harus jangan mengadukan masyarakat, ya masyarakat, kasihan. Kapolri, TNI dan Polri itu ada untuk melindungi masyarakat, hadir dari rakyat Indonesia untuk melindungi negara, bukan menjadi pembasmi yang menghina atau menginjak-injak umat Islam. Karena kita ini umat yang cinta agama, kita ini seperti lebah yang jangan diganggu, kalau diganggu kita akan serang balik. Ini tolonglah tegakkan. Ini saya percaya itu 25 ini adalah banyak mungkin yang beda. Ada makar nggak akan ada demo-demo yang seperti pengerusakan, karena ulama sudah berbilang bahwa jangan kita jadi umat yang baik. Baik Pak Wahyu, terima kasih untuk pendapatnya. Baiklah, terima kasih. Ini mengingatkan begitu ya. Tapi kan kalau kita lihat begitu Pak Suko dan juga Pak Agus, bahwa di masa keruh gitu ya, kalau mungkin kita sebut, Presiden bertemu dengan Prabowo 2 kali begitu ya. Istilahnya dilanjutkan dengan pertemuan Prabowo ke pemimpin partai seperti ke PKS yang mungkin lebih dekat dengan Gerindra. Ada apa itu kira-kira? Ada pesan apa yang bisa kita tangkap? Kenapa harus ketemu Pak Prabowo sebanyak 2 kali di kediaman maupun di istana? Dan kenapa Pak Prabowo harus mendekati partai lain yang notabene adalah mungkin mitra dari Gerindra? Ada apa Pak Agus? Saya melihatnya ada informasi yang salah masuk ke telinga Presiden. Bahwa ini adalah orang-orang yang tidak puas terhadap hasil Pilpres 2019. Inikah yang apa disebut siapa di balik makar ini? Jangan-jangan kemudian kalau publik menembakkannya kepada misalkan melihatnya kepada Pak Prabowo, jadi tidak berlebihan kalau gitu, atau tidak salah kalau melihat ini yang sedang dipertontonkan. Agak beda lagi temanya makarnya, tetapi bahwa kunjungan pertama itu dan kedua itu adalah informasi yang salah. Sehingga kemudian seakan-akan ketika dengan Pak Prabowo masa sudah selesai. Tapi kemudian nggak taunya juga Pak SB juga muncul. Tapi Pak SB kan tidak disilaturahmin, tapi juga Pak Prabowo. Nah itu, oke. Dijadikan sparring partner kan gitu. Apa sedang ada coba mengadu domba sesuatu mungkin di sini?
Saya melihatnya kalau dengan Pak Prabowo itu intinya adalah bagaimana bahwa Pilpres ini sudah selesai. Ayo kita membangun bangsa. Maka lebih baik Pak Prabowo tidak mengendalikan teman-teman atau massa umat muslim untuk bergerak. Tapi nggak taunya, kok tetap berjalan. Oh ini bukan masanya Pak Prabowo, nggak taunya. Masa begitu? Intelijennya lemah sekali kalau seperti itu. Maka dari itu, kemudian terkait dengan agak serius dengan Pak SBY. Kalau serius dengan Pak SBY, memang temanya cukup Pilkada DKI, bukan terkait dengan nasional, cukup Pilkada DKI, tapi nanti memang mengarahnya ke nasional, itu relatif murni ke politik. Dan itu saya pikir sah-sah saja, karena dalam proses demokrasi, kemudian mereka membuat strategi, saya pikir sah-sah saja, meskipun tidak boleh sampai kepada hal-hal yang merugikan negara. Kemudian terkait dengan silaturahmi ke elit-elit agama NU, Muhammadiyah. Para ulama, Nggak taunya NU sendiri tidak mengatakan warga NU tidak boleh ada yang ikut demo. Dan kemudian warga Muhammadiyah tidak mengatakan tidak boleh. Muhammadiyah tidak melakukan demonstrasi, tetapi warganya kalau mau silahkan. Tapi intinya bahwa NU dan Muhammadiyah dalam proses demonstrasi itu tidak. Sehingga sebetulnya suara demonstrasi itu suara-suara yang orang-orang yang melihat ada ketidakadilan. Dan selanjutnya dalam kunjungan-kunjungan atau komunikasi politik selanjutnya antara Pak Jokowi dengan misalkan Pak Prabowo, kunjungan itu melihat memperlihatkan kepada publik, elit kita sebetulnya Pilpres itu sudah tidak ada masalah, ini sudah rukun betul, tetapi kemudian orang membaca, tapi kok demonstrasi itu masih ada. Itu yang perlu saya pikir kita pahami secara bersama, bahwa sebetulnya Pilpres 2014 sudah tidak ada masalah dengan para Pilpres elit kita. 2014 tidak ada masalah. Kalau gitu Pak Suko, pesan apa yang dibaca publik? Pesan apa yang ingin disampaikan kalau gitu? Ketemu Pak Prabowo 2 kali, pesan apa yang dibaca? Saya kira kalau publik menangkap bahwa betapapun Pak Prabowo punya masa yang luar biasa. Selisih Pilpres. Sebelumnya kan kecurigaan mengarah ke sana kan? Ke sana. Tapi bisa juga begini, saya tidak melihat kecurigaannya. Kalau melihat itu adalah melihat pusat kekuatan di mana. Jadi kunci-kunci kekuatan. Jangan sampai Pak Prabowo terlibat di situ. Melihatnya seperti itu, karena itu dia harus mengawani lawan itu adalah salah satu cara menguasai dalam peperangan itu. Jadi mencoba sudah diukur kira-kira yang paling dominan siapa, dia datangi duluan misalnya. Begitu. Jadi kemarin itu yang paling dominan Pak Prabowo ini. Dianggap punya kekuatan, bukan melawan, punya kekuatan. Punya kekuatan belum tentu melawan, tapi potensi dia bergerak itu kan juga kan ngitung relasi-relasinya itu. Oh, yang ini dekat dengan siapa dan sebagainya itu. Jadi, tetapi saya kira sekali lagi yang saya kritik adalah show of force-an kepresidenan, ketua partai politik pun justru tidak menampakkan keteduhan, tapi gembira, tersenyum. Saya baca gestur, wah ini kita sedang pusing-pusing ini, mereka pada gembira itu. Gesturnya nggak tepat kalau gitu? Saya kira kurang tepat. Baiklah, safari politiknya kalau gitu untuk misalkan meredam konflik politik nggak efektif kalau gitu ya. Sebentar aja nanti dijawabnya usai pariwara, kita kembali lagi. Tokoh masyarakat Jatim tolak aksi 4 November ditunggangi aktor politik. Akses jalan ditutup, ratusan warga di perbatasan Sidoarjo, Surabaya gelar aksi protes. Terkait pungli Pelabuhan Tanjung Perak, polisi sita 15 miliar dari 17 rekening bos Pelindo 3. Saya akan kembali mengajak Anda untuk melihat kondisi terkini. Polisi akhirnya berhasil menangkap kedua orang tua yang tega membuang bayi di Pasar Bio. Jadi otak pencurian kendaraan bermotor, seorang wanita penghibur di kota Surabaya dibekuk polisi. Wakapolsek Balongbendo Sidoarjo ditangkap tim Propam Polresta Sidoarjo. Penangkapan ini dikarenakan kepemilikan sabu dan juga senti rakitan. Why I'm here. See, my teachers told me go away to college. What they don't tell you is ain't no guarantees if you're a scholar. Even with 18 degrees, you could be jobless with Uncle Sam in your pocket. So I said, fuck my doctrines, rap and made more money than these doctors.
One day I'll be too fly, driving 3 girls in my photo. All these 5Js make a fellowship, a smoke rings, bitch, I'm photo. Lost it all this shit, but bounce back like a pogo. And we just watch the sun turn into the moon. Sit back and hope that these December nights turn into June. Oke, baiklah pemirsa, silakan 031 820 2015. Silakan Anda bisa manfaatkan untuk gabung dengan kita ya. Menakar upaya makar kalau tadi. Tapi Pak Suko tidak melihatkah bahwa ini ada semacam kayak seperti Pak Wahyu tadi ya, mungkin ada semacam adu domba atau SARA ini apakah murni betul kalau kemarin masalah penistaan agama ini memang satu-satunya agenda yang tidak terselubung, artinya ya betul-betul ini agenda murninya, tidak digunakan senjata, begitu bukan agenda-agenda yang dibikin kamuflase misalkan atau apa? Enggak. Saya menangkap memang sekali lagi kalau dalam perspektif saya komunikasi politik itu adalah ketidaktersediaannya public sphere yang memadai. Publik tidak cukup bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan dan itu tidak tersampaikan kepada otoritas. Jadi misalnya kalau ini kan orang tuh kan sekarang tuh maunya kan apa ya, kalau dalam konsep media komunikasi sekarang tuh kan minta cepat, minta tersampaikan secara langsung karena ada peralatan itu dan apa ya, terkonektivitas orang pengen jadi kan yang lebay itu bukan pejabat, rakyat pun juga lebay juga. Setiap orang menselfikan diri menjadi celebration baru. Ini fenomena baru di dalam kita. Jadi kita sedang membutuhkan apa ya, etik, kemudian kultur berkomunikasi dengan media baru. Kita belum punya apa ya, tidak hanya di Indonesia ya, di hampir seluruh dunia. Ya. Komunikasi seperti apa ya yang diperlukan ketika safari politik kemarin ketemu dengan ulama besar, ketika ketemu dengan ketua umum partai, itu dianggap tidak efektif dalam meredakan konflik, misalkan seperti saat ini. Komunikasi pendekatannya seperti apa lagi kalau begitu? Jadi kalau misalnya ini dilakukan, bisa satu tidak usah dipubliskan secara over, kedua juga lewat telepon atau banyak cara untuk tidak perlu di depan publik begitu ya, kan? Jadi ini kan yang menonjol adalah bukan substansinya tetapi atribut-atributnya. Oke. Ini apakah kemudian publik sedang digiring kepada sesuatu, Pak Suko dan Pak Agus melihatnya, bahwa kalau Presiden sampai ketemu Pak Prabowo 2 kali karena dianggap mungkin ada nama ini di belakang aksi 4 November kemarin, tapi kemudian kan dengan SBY sampai sekarang Presiden tidak sekalipun menemui petinggi Partai Demokrat. Nah, apakah ini sedang digiring begitu publik bahwa framingnya adalah kalau blok SBY lah yang jadi otak dugaan makar? Apa begitu kira-kira? Mungkin seandainya dikatakan spekulasi alternatif mungkin, tetapi menurut saya juga tidak juga. Tapi bahwa ini sebagai jawaban bahwa gerakan politik atau partai politik itu sudah tidak mempunyai fungsi dalam proses ini. Maksudnya bahwa kan kalau kita setiap event 5 tahunan kan seakan-akan suara seluruh masyarakat itu adalah di Senayan itu. Tapi kalau kita melihat mulai awal sampai sekarang, keterlibatan partai politik itu tidak ada, hanya sering dijadikan kambing hitam dalam proses ini. Tapi real ini fakta dari masyarakat bahwa ada kekuatan masyarakat yang luar biasa tanpa melalui jalur politik atau jalur partai politik. Sehingga kalau melihat seperti itu maka sebetulnya Presiden itu perlu mencari memasang informan-informan yang tidak cukup pada tataran formal saja, tataran elit partai atau elit ormas, tapi kemudian ada masyarakat yang bottom itu kemudian sebetulnya mereka ada suara yang berbeda dengan elit mereka. Baiklah. Dan ini disuarakan sekarang ini. Tampaknya sekarang sedang ada arus perang wacana begitu kan, karena yang mengiringi isu yang mengiringi kasus penistaan agama ini kan tidak hanya makar, tapi juga ada rush money itu juga ya yang belakangan ini muncul di media sosial. Tapi kita ke penelpon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Bapak, dengan Pak siapa? Pak Ali di Bangkalan ya? Bapak Ali Mohjos. Ya, silakan Bapak. Oh ya, baik. Saya sedikit bicara. Kalau masalah makar udah jelas-jelas, semua orang sudah tahu, masyarakat sudah tahu.
kalau memang makar ini memang agak sedikit dilebihkan. Saya sedikit berbicara begini. Masalah makar kita kesampingkan dulu. Itu semua orang-orang udah tahu kalau itu sedikit dilebihkan. Ya. Untuk yang lebih penting, bagaimana kita untuk masalah ini tidak terlalu merembet. Ya, saya sedikit ngasih nasihat kepada beberapa. Saya bukan orang politik, saya bukan orang pinter, cuman saya kesian kepada negara Indonesia ini, gimana caranya Indonesia biar tetap bersatu kayak dulu. Oke, apa kira-kira Pak saran nasihat yang perlu disampaikan? Nasihat untuk banyak sih nasihat. Saya juga menasihati juga kepada media massa. Jangan terlalu dilebih-lebihkan. Jadi jangan terlalu dilebar-lebarkan. Jangan. Ini untuk permasalahan tanggal 4 November itu murni demo. Ya, murni demo tidak ada. Kalau menurut saya makar apa segala macam gitu tidak ada. Kalau memang ada yang menunggangi ya memang ya sah-sah saja. Cuman itu salah memang. Kalau ada yang menunggangi memang betul saya salahkan. Cuman di sini sebenarnya ada sedikit penegasan dari seorang pemimpin kita, Presiden kita Jokowi ya. Kita salut kepada beliau, kita hormat kepada beliau. Kita wajib hormat kepada Presiden, itu memang wajib. Ulul amri kan di Al-Quran juga ada. Terpilih Cuman, ya. Sudah dibeli rakyat secara langsung kemarin. Sangat, gimana? Baik Pak Ali. Saya sangat prihatin. Seandainya Bapak kita ini agak sedikit tegas masalah kepada rakyatnya. Jadi biar tidak terlalu berlebihan. Oh ini begini salah. Oh ya sudah salah. Ditaruh dulu ini salah berarti. Kita ambil lagi yang baru. Gimana supaya NKRI ini bersatu lagi? Oke, baik Pak. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Ali di Bangkalan bahwa murni demo kemarin tampaknya kalau Pak Ali melihat dan bagaimanapun Presiden ini kemarin adalah Presiden terpilih secara langsung begitu dipilih oleh rakyat begitu ya. Tapi Pak Suko, ini kan isu-isu yang mengiringi kasus penistaan agama ini nggak cuma makar. Ya makar ini yang lebih ditegaskan lagi karena Kapolri tadi dianggap Pak Wahyu terlalu vokal tampaknya terkait dengan hal ini berlebih-lebihan. Tapi juga rush money begitu kan yang belakangan ini. Sampai pemerintah juga harus, Menteri Keuangan juga harus menyampaikan penenangan istilahnya begitu. Ya, memang rumit ya. Ini kan tidak mungkin pertama tidak akan mungkin ada respon kata makar kalau ada gejala-gejala yang ditangkap sebagai Jadi gejala memang ada ya. Gejala sebenarnya bukan menurut pihak yang itu mengganggu stabilitas. Nah, ini kan saya kira ada relasinya terhadap isu rashmani dan sebagainya. Maka upaya itu dilakukan agar orang tidak bergerak, agar tenang. Ini cara yang instan sebetulnya. Karena kalaupun ini selesai, kemudian pasti hidden persoalan yang ada itu selalu muncul. Dari awal saya mengatakan ada ketiadaan komunikasi yang smooth, misalnya suara-suara publik yang... Nah, kenapa ini muncul? Karena ada ketidakadilan di belakang. Jadi sumber memang hiddennya menurut saya adalah soal ekonomi. Hiddennya soal ekonomi. Dari rezim ke rezim selalu itu hiddennya. Iya. Jadi salah satu konflik yang terus akan membesar itu adalah ada disparitas ekonomi. Nah, jarak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini kan jumlahnya akan cukup. Jadi kalau kita ngitung cobalah kita transparan terhadap jumlah kekayaan di Indonesia. Kita ini kalau nggak salah dalam urutan ketiga mungkin setelah Soviet ya terhadap disparitas itu. Jadi hanya segelintir orang yang menguasai nilai ekonomi yang tinggi. Itukah yang mengganggu saat ini? Artinya kan ekonomi di tangan Presiden Jokowi tidak kunjung membaik? Sebenarnya ini konteks global ya, tetapi tidak cukup bisa memenuhi harapan publik. Itu yang saya kira yang harus menjadi evaluasi. Nah, caranya apa? Caranya mesti dibicarakan. Ini kan tim ekonominya menurut saya harus bisa menjawab ini apa yang menyebabkan itu dan itu disampaikan kepada masyarakat. Memang kondisi ekonomi global juga kita masih lumayan lah. Nah, ini kan harus disampaikan. Jadi menurut saya
ya jangan, sekali lagi jangan, rakyat jangan diancam-ancam lagi gitu loh. Jadi seolah-olah ini negara riuh dan sebagainya, kita tidak bisa bekerja gitu malah. Oke. Tapi kalau kita lihat bahwa perang di media sosial ini kan masyarakat digiring ke sana kemari, masih karena media sosial juga. Ini kemudian banyak kemudian yang terviral begitu ya, foto terkoneksi, dan itu ciri media baru, dan itu undang-undangnya kemana-mana begitu merembetnya. Ada, dan kita memang masyarakat harus dididik kalau dalam konteks ini. Kalau tadi Pak Ali bilang ini jangan merembet kemana-mana, tapi kenyataannya begitu ini merembet kemana-mana, bahkan foto ketum MUI ini juga tersebar ya kan, foto. Padahal itu kan terjadi beberapa tahun yang lalu foto itu. Foto dan statement Panglima TNI yang mendampingi Mas Islam juga begitu terviral. Yang terjadi di media sosial kita. Kalau tadi Pak Suko mengatakan memang ini harus dididik begitu. Apakah cukup terlambat Pak Suko kalau mendidiknya mulai saat ini? Tidak juga, karena ini dialami bukan hanya, sebenarnya Kapolri bagus pada awal. Kapolri juga mengatakan bahwa ada cyber tropes, ya kan? Itu dari awal. Jadi awal dia menyampaikan itu waktu di Polda Jatim dan kerjasama dengan NU waktu itu soal hate speech, jadi ujaran kebencian itu. Nah, ini belum selesai muncul peristiwa itu gitu loh. Kapolri pada waktu itu mengatakan sadar yang sebelumnya tentang hate speech. Dan yang terakhir ini sebelum adanya deteksi makar kan Kapolri mengatakan bahwa sekarang ini ada cyber tropes yang menyerang kita, menyerang Indonesia. Nah itu juga nanti mungkin kita bahas. Tapi sebentar kita ke penelpon. Halo. Halo. Iya Ibu, dengan siapa ini? Dengan Ibu Titi Mojokerto ya. Ibu silakan di Mojokerto, monggo silakan Ibu. Barangkali ini ya kita begini, kalau saya katakan ini sebenarnya dikatakan makar itu terlalu berlebih-lebihan. Berlebihan ya? Sebenarnya masyarakat yang jelas itu kurang puas ya. Kurang puas dengan pemerintahan yang sekarang. Karena apa? Hukum itu tidak ditegakkan seadil-adilnya. Rakyat kan inginnya hukum itu sebagai panglima. Indonesia adalah negara hukum. Jadi hukum itu harus menjadi panglima dalam segala hal. Sebenarnya permasalahan ini sangat mudah dan sangat tidak terlalu rumit. Tapi terlalu dibesar-besarkan. Sekarang satu contoh aja. Orang masalah penistaan terhadap agama. Ya sudah, terhadap Ahok itu ditentukan hukum, selesai. Jadi tidak akan ada masalah sampai rame merembet kemana-mana. Satu contoh, Aswindo menodai agama, langsung ditindak dengan tegas, dijatuhi hukuman. Yang peristiwa di Bali itu, orang mengatakan canang, menjijikkan, itu langsung ditangkap, dihukum. Loh, ini kenapa? Apa karena Ahok itu seorang gubernur, calon gubernur, sehingga itu dilindungi berlebih-lebihan? Sebenarnya itu proses hukum ditegakkan, salah atau benar tegakkan. Selesai, insya Allah tidak akan ada masalah. Jadi jangan membingungkan rakyat. Rakyat ini sudah bingung, segala mahal, apalagi saya ini ibu rumah tangga ya. Lihat segala mahal ini bingung, uang belanja tidak cukup, cari kerja susah, anak-anak biaya sekolah banyak, susah. Jadi jangan rakyat itu dibebani hal-hal yang tidak karu-karuan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Pemerintah melindungi semua. Baiklah Bu Titin, terima kasih. Makar ini berlebihan isunya, tapi ini ketidakpuasan karena ada penilaian bahwa Ahok dilindungi terlalu berlebihan di sini. Pak Agus tadi juga mungkin mengatakan hal itu ya. Memang ini siapa yang melindungi Ahok yang secara berlebihan kalau sampai merembet sampai seperti ini misalkan begitu? Itulah saya pikir Bu Titin dan masyarakat semua sudah menilai seperti itu dan rata-rata seperti itu. Karena mereka membandingkan, awalnya itu membandingkan dengan kasus-kasus yang sama, tapi kemudian kok pemberlakuannya kok berbeda, itu aja. Dan sebetulnya masyarakat kita sudah mulai dewasa, sudah mulai melek politik, bahwa kalau dahulu pada waktu pemerintahan Orde Baru, apapun yang disampaikan, yang diputuskan oleh pemerintah itu rakyat tidak berani melawan, tetapi sekarang apapun dikomentari dan keberadaan media sosial lebih khusus itu luar biasa. Kita sebetulnya harus bangga terkait dengan media sosial kita meskipun suara masyarakat itu plus minus, maksudnya sampai
menjelek-jelekan, tetapi sampai membaik-baikan itu mungkin terjadi. Apa benar ada cyber tropes, Pak? Ya, kita akui bahwa masyarakat ya mungkin itu harus ditelusuri. Tetapi bahwa awal-awal kita memahami ketika kita mengenal dunia medsos, kita mengenal mama minta pulsa, kemudian di berbagai media sosial itu kemudian memperkenalkan diri saya bla 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 bla, ingin ke negeri ini bla 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 bla, tapi sebetulnya itu adalah ada sebuah kelompok yang sebetulnya ingin intinya bagaimana orang yang diajak komunikasi itu kemudian diakal-akalin begitu. Jadi sebetulnya kalau melihat seperti itu, polisi tidak cukup berbicara hanya terkait dengan makar. Media sosial yang luar biasa luasnya ini harus ditegakkan tidak cukup dalam tema untuk negara, tetapi sebetulnya dalam hal perlindungan kepada masyarakat itu lebih luas lagi sebetulnya. Dan itu wilayah teman-teman kepolisian atau penegak hukum itu lebih luas lagi untuk membuat kreativitas hukum begitu, Mbak. Pak Suko, dari pesan yang tersirat, apakah ada yang sedang melindungi Ahok ini terlalu berlebihan? Iya dan tidak. Bagaimana penjelasannya iya dan tidak? Ya saya kira kalau kita mau fair memang dan itu banyak beredar. Saya sebut aja misalnya Pak Permadi kan pidatonya perkara tadi Bu Arswendo dan sebagainya itu kan sudah menyebar dan itu sudah menjadi konsumsi publik dan penilaiannya seperti itu dan pengaruhnya besar sekali ke masyarakat jadinya. Nah apakah tidak? Saya kira publik lah yang menilai karena kalau saya mengatakan oh tidak publik semacam maka saya tidak ingin mengatakan itu karena bukan ruang saya hanya ingin mengatakan Mbak Rini ini mungkin pelajaran berharga bagi kita semua, saya Mbak Rini dan seluruh negeri ini bahwa kita berada dalam zaman baru, zaman netizen yang mau tidak mau ada proses migrasi di dalam komunikasi. Nah yang penting dari seluruh peserta, biarkan yang demo juga menjalankan, tetapi mereka juga harus tahu aturannya. Saya kira kalau fungsi-fungsinya juga juga berjalan tidak apa-apa. Tetapi memang harus dihitung juga kuota ruang publik kalau berlebihan itu takut juga loh saya kadang lihat itu. Jadi saya kira ini terlalu berlebihan kalau begitu. Iya, kalau dalam pelaziman kalau saya pada mahasiswa saya daripada demo mending mari kita doa bersama dan membuat Indonesia lebih baik gitu. Bagaimana kira-kira prediksinya nanti Pak Suko jalannya aksi demo 2 Desember ini karena kan kabarnya mau menutup Bundaran HI, menutup Jalan Sudirman begitu. Saya kira kalau lihat perkembangannya tidak akan sebesar itu. Tidak akan sebesar itu, tapi solid. Tidak akan sebesar itu tapi solid. Ya, jadi mereka para militan-militan itu yang menurut saya akan mengental karena merasa fokusnya tetap penistaan agama. Saya kira ya, lebih fokus pada itu, mereka lebih hati-hati, jumlahnya tidak sebanyak itu, tapi lebih kuat itu, dan akan ada muncul di tempat lain. Kalau kemudian persoalan tidak pernah selesai. Oke, baik. Pak Agus, gimana kira-kira prediksi jalannya 2 Desember? Saya mendengar di beberapa daerah aparat kepolisian sudah melarang demonstrasi ngirim ke Jakarta. Ada satu daerah di Jawa Timur tuh mau ngirim 100 bis, tapi kemudian dalam rapat itu kemudian aparat kepolisian mengatakan nanti kamu akan saya kembalikan keluar dari daerah ini di Jawa Tengah, di Wonogiri sudah aparat keamanan sudah melarang kamu melanjutkan ke Jakarta. Itu kan sebetulnya bagus ya dalam artian bahwa teman-teman kita yang mau demo, maksudnya umat muslim yang mau demo, itu kemudian sudah berpikir, oh nanti pasti gagal. Jadi kemudian teman-teman mau membuat sesuatu aspirasi yang berbeda. Intinya bahwa ketika mau ke Jakarta yang 100 bis satu kabupaten itu kemudian berpikir ulang untuk tidak berangkat, dan kalau melihat seperti disalurkan itu kepada yang berbeda begitu aspirasinya mungkin cukup di daerahnya. Mungkin cukup di daerahnya saja. Dan malah agak dan kalau melihat seperti itu kelihatannya yang terjadi di Jakarta tidak seheboh pada waktu 4 November begitu kemarin. Ya. Secara massa tidak sebesar kemarin ya. Seandainya polisi melakukan itu semua di semua daerah.
Oke, baiklah kalau begitu kita akhiri dulu Pak Agus, terima kasih banyak. Pak Suko, terima kasih banyak. Terlalu besar harga yang harus dibayar ketika kalau misalkan hal-hal seperti ini sangat mengganggu NKRI kita. Terima kasih kehadirannya dan nanti kita akan menuju kepada segmen hashtag karena kita juga akan ada membahas tentang hashtag yang cukup mengemuka menjadi trending topik. Tanya Google, karena Kapolri ketika ditanya siapa Pak yang makar, tanya Google begitu ya. Usai pariwara kita akan kembali.